Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titi Kartika. Saya dari Prodi PSIA Reguler semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang profil usaha. Dalam halnya untuk memenuhi mata kuliah pelajaran kewirausahaan 1. Dosen pembimbingnya Pak Nunu Jainuddin, MSI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian profil usaha dan bisnis. Untuk memahami tentang profil usaha dan bisnis, pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan profil dan bisnis. Profil adalah menggambarkan, menjelaskan, mengenalkan yang mencangkup suatu objek. Sedangkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Lalu yang kedua, ada fungsi-fungsi bisnis. Fungsi merupakan rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang dapat dibedakan dengan rangkaian pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh organisasi yang berbeda. Fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu acquiring raw material, manufacture raw material into product, dan distributing product to customer. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, ruang lingkup bisnis. Menurut Philip Kotler, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis mencangkup 10 entitas produk, yaitu yang pertama, information, flash, information cheese, organization, ideas, people, properties, event, tangible good, service. Dan yang selanjutnya yang keempat itu ada bentuk dasar kepemilikan bisnis. Dalam bentuk dasar kepemilikan bisnis, meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, ada beberapa bentuk yang dianggap umum. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Yang kedua, ada persekutuan, yaitu bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit. Lalu yang selanjutnya perseorangan, yaitu bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Lalu yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang selanjutnya ada konsep tentang ekonomi bisnis. Menurut Gary Hamel, untuk menjadi revolusioner industri atau dapat membuat aturan permainan baru di era sulit atau era revolusi, harus menciptakan konsep bisnis beserta komponen-komponennya. Suatu konsep bisnis di era sulit terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, ada komponen dari konsep bisnis. Ini adalah strategi inti, yang merupakan inti dari bagaimana suatu perusahaan memilih cara untuk berkompetensi. Unsur-unsur dari strategi inti tersebut meliputi visi dan misi bisnis, cakupan produk atau pasar, dan basis diferensi. Visi bisnis merupakan apa yang diinginkan perusahaan yang bersifat ideal dan
Misi bisnis merupakan operasionalisasi dari visi bisnis. Yang selanjutnya, komponen kedua dari konsep bisnis di era sulit adalah sumber daya strategis yang terdiri dari komponen inti, aset-aset strategis, dan proses inti. Sumber daya strategis bersifat spesifik dan unik yang dapat mengubah secara dramatis sumber daya kompetisi menjadi sumber inovasi konsep bisnis. Lalu yang selanjutnya, komponen yang ketiga, perantara pelanggan yang mempunyai 4 elemen, yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam. Yang terakhir, komponen keempat dari model bisnis adalah jaringan yang mengelilingi perusahaan dan yang memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang selanjutnya ada bisnis yang sesuai dengan syariah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Banyak para penjual dan pembeli tidak menghiraukan konsep di atas, padahal konsep tersebut merupakan awal untuk bangkit dan menguntungkan. Di samping itu, konsep tersebut juga merupakan komponen dalam konsep jual beli fikih Islam. Jika diperhatikan secara global, memang perilaku tersebut kelihatan remeh. Tetapi sebaliknya, jika benar-benar diperhatikan, maka akan dapat membuat transaksi jual beli yang sehat, menyenangkan, dan bahkan menguntungkan. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan sifat jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, adil. Yang kelima, sabar. Dan yang keenam, jenis usaha atau bisnis. Di dalam jenis usaha atau bisnis, macam-macam jenis usaha. Pada usaha ini, ada kegiatan mengubah bahan atau barang menjadi barang lain yang berbeda, serta mempunyai nilai tambah. Meski nampaknya sederhana, mengetahui jenis bisnis yang memberikan gambaran calon wirausahaan untuk menentukan jenis usaha yang ingin digelutinya. Yang termasuk dalam kelompok usaha ini antara lain yang pertama, usaha produksi atau industri. Yang kedua, usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan atau menjual jasa. Yang ketiga, usaha intelektual. Dalam usaha ini sebenarnya ada unsur jasa maupun pengubahan bentuk barang yang dijual. Namun dalam usaha intelektual, kebutuhan bahan baku dan material tidak terlalu menonjol sebagaimana halnya usaha lainnya. Yang selanjutnya, usaha perdagangan dan industri. Inti kegiatan usaha ini adalah sebagai perantara produsen dan konsumen. Yang selanjutnya, kategori usaha dan bisnis. Dalam halnya kategori usaha dan bisnis, di sini dalam pengembangan usaha terdapat kategori atau bagian usaha. Bagian ini adalah calon wirausaha untuk memulai usahanya. Adapun kategori atau bagiannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, CV. CV adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Di sini ada syarat pendirian dan perjanjian CV. Yang pertama, kopi akta pendirian perusahaan. Yang kedua, kopi NPWP. Yang ketiga, kopi tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer. Yang terakhir, kopi surat izin perdagangan SUP kecil. Karena CV berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor ke kas perseorangan minimal 25%-nya. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal.
Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CP sebagai alternatifnya. Lalu yang selanjutnya PT dalam kurung perseorangan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perorangan yang ada di dalamnya. Untuk mendirikan PT, dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Pemegang saham merupakan pemilik dari PT yang mempunyai hak-hak tertentu, yaitu yang pertama memilih direksi, yang kedua meneliti jalannya perusahaan, yang ketiga menyetujui tambahan saham sebelum salah dijual atau dikeluarkan. Lalu menentukan manajemen. Yang selanjutnya, syarat mendirikan perizinan PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kopi akta pendirian perseorangan serta data akta pendirian perseorangan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua, kopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum. Yang ketiga, kopi surat izin usaha jasa konstruksi. Yang keempat, kopi sertifikat keahlian dari pemilik. Yang kelima, kopi tanda daftar perusahaan perseorangan terbatas. Yang keenam, kopi surat izin usaha perdagangan atau disebut SIUP besar. Yang terakhir, kopi NPWP. Sebuah badan usaha modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaannya sendiri. Lalu yang selanjutnya, perusahaan perseorangan atau usaha dagang. Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang. Yang dimaksud dalam pengusaha di sini adalah orang yang memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan yang jurisprudensi, karena dalam terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang. Namun dalam praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya. Syarat pendirian dan perizinan usaha dagang. Yang pertama, asli kartu nama pemilik atau penanggung jawab usaha. Yang kedua, kopi kartu nama pemilik penanggung jawab usaha. Yang selanjutnya kita masuk ke teknik pengembangan usaha dan bisnis. Mengembangkan usaha adalah kegiatan untuk mencapai kesuksesan sebuah usaha, sehingga usaha harus dikembangkan agar mendapatkan kesejahteraan pihak pengelola usaha. Sebelum membahas teknik pengembangan usaha, perlu diketahui arti makna pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan, potensial dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha. Di sini yang selanjutnya ada tingkatan dalam pengembangan usaha. Berikut ini akan dijelaskan tentang tingkatan yang ada pada pengembangan usaha. Yang pertama, tingkat produk. Yang kedua, tingkat komersial. Yang ketiga, tingkat korporasi. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur mengembangkan usaha. Yang pertama itu ada unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal. Adanya niat dari si pengusaha, wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua ada unsur dari pihak luar atau eksternal. Lalu yang selanjutnya ada aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Yang pertama ada aspek strategi, yang kedua aspek manajemen pemasaran, yang ketiga aspek penjualan. Yang selanjutnya, analisa masalah dan solusi dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, ada faktor kurangnya permodalan.
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Lalu yang selanjutnya, kesulitan dalam pemasaran produk. Kesulitan memasarkan produk dapat berakibat berlebihnya penyimpanan produk di gudana atau overproduk sehingga tidak ada pemasukan bagi si pengusaha. Solusinya adalah membuat saluran pemasaran yang luas untuk memasarkan seperti barang yang tidak hanya di dalam negeri saja tetapi jika bisa diekspor ke luar negeri. Dengan begitu, produk kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan usaha yang semakin ketat mendesak para pengusaha bersaing dengan pengusaha lainnya. Hal ini jika tidak diantisipasi, maka pengusaha yang kalah bersaing akan mengalami gagal produk. Lalu yang selanjutnya, kesulitan bahan baku. Kesulitan bahan baku adalah faktor yang sangat vital dalam proses pengembangan usaha. Lalu yang selanjutnya, kurangnya keahlian dan tenaga ahli. Solusinya adalah merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar di perusahaan Anda. Dengan demikian, Anda mendapat tenaga yang benar-benar ada di bidangnya. Mungkin cukup sekian materi dari profil usaha yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.